Bagi pelaku peternakan domba ataupun breeding domba yang dinantikan adalah anakan-anakannya. Dan seperti apa untuk mempercepat proses kebuntingan anakannya. Barangkali kalau memang ditakdirkan dan rezeki itu nanti bisa beranak 1 tahun 2 kali. Caranya seperti apa, sistemnya seperti apa, nanti kita sharing-sharing bersama. Ini berada di Ratu Domba Indonesia di Wuluhan, Jember, Jawa Timur, Indonesia ya. Tetapi kesemuanya adalah kembali lagi bagaimana yang menciptakan daripada domba, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, nantinya memberikan berapa untuk anak yang dikandungan dombanya. Tetapi paling tidak manusia diwajibkan atau diberi kesempatan untuk berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini kita sudah berada di kandang pertama untuk Ratu Domba Indonesia, breeding Ratu Domba Indonesia, sudah bersama Mas Sutekno ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar ini Mas? Alhamdulillah Mas ya. Alhamdulillah, ini untuk kandang breedingnya yang di sini, yang di kandang pertama ya Mas ya. Oke, kandang koloni ini Mas. Ini kandang koloni, ada pejantannya apa saja Mas di sini nih? Ini yang di sini dorper ini Mas. Ini full blood dorper sama sufoknya ya. Itu sebelah itu sulfok, itu yang belakang juga sulfok sana. Yang belakang ada sufok juga. Nah, ini di kandang pertama daripada Ratu Domba Indonesia. Mas, ini ngapunten, kita mau sharing-sharing ya. Intinya kalau peternak domba itu bahwasanya ujung-ujungnya adalah produktivitas daripada domba ataupun anakannya. Nah, ini biar bisa ini domba itu mungkin kan beranaknya kadang 1 tahun cuma 1 kali, biar dimaksimalkan 2 kali gitu. Gimana? Oh, nggih. Jadi masa bunting domba ini Mas, kurang lebihnya itu 5 bulan. 5 bulan itu dari pertama kawin sampai lahiran itu 5 bulan. Lebih sedikit atau kurang sedikit gitu. Nah, kalau mau lebih produktif, maka harus disiasati dengan cara ketika habis lahiran, itu anaknya atau cempenya usia 1 bulan, itu cepet-cepet dikumpulkan dengan pejantan. Nah, nanti ketika masa nifatnya sudah selesai, pada waktu birahi pertama kali setelah lahiran, itu nanti akan dideteksi sama pejantan dan akan langsung dikawin. Nah, kalau dapat rezeki nanti insya Allah di bulan ke-11 itu akan lahiran lagi untuk anak yang kedua. Akan lahiran lagi? Jadi, itu kalau ada rezeki. Jadi ketika anaknya sudah kuat, 1 bulan, usia 1 bulan, itu dikumpulkan lagi sama induk sama anak itu dikumpulkan sama pejantan. Tentunya yang pejantannya itu bukan pejantan dari anak dari cempe ini. Khawatirnya cempenya ini nanti juga betina, khawatirnya dikawin sama bapaknya. Jadi dikawinkan sama pejantan yang lain, dikumpulkan sama pejantan yang lain. Oh, jadi diganti pejantannya atau yang betinanya ditaruh di tempat pejantan lain gitu? Ya, seperti itu. Dan nantinya harus tetap nutrisinya tentunya harus terpenuhi dengan baik. Nutrisi itu adalah makanan, itu sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar. Itu harus tetap dikasihkan porsinya. Maksudnya itu nanti kan kalau kita 1 bulan dikumpulkan, kalau dia lahiran nanti setelah 2 bulan, 3 bulan, itu mungkin dia sudah bunting lagi. Tapi dia kan anaknya masih ikut. Masih nyusui? Anaknya masih nyusu. Nah, itu nutrisinya harus diperhatikan. Secara gampangnya ditambahi makannya gitu Mas. Ditambahi makannya karena dia kan untuk dirinya sendiri, untuk janin dan untuk air susunya. Gitu. Ini kita sering juga dengar Mas, untuk teorinya bahwasanya seperti itu. Dan pada prakteknya di sini saya mungkin sudah ada yang ketika masih bawa anak di koloni ini di sini. Sudah. Nah. Yang ini Mas. Siap. Yang kandang L ini adalah koloni sama anakan-anakan. Nah, ini kebetulan ini anaknya kembar semua yang di sini. Oh, yang di sini ini. Kebetulan anaknya kembar semua yang di sini. Nah, di sini ada yang umur 1 bulan, ada 1 bulan setengah sudah dikoloni dengan pejantan. Wah, ini pejantannya ya. Pejantannya ini. Ini pejantannya ini. Jadi ini umur anakannya dari indukan-indukan ini masih ada yang 1 bulan, sudah ada yang 2 bulan juga di koloni. Nah, ini anak-anaknya, dan anak-anaknya pun ngapunten, meskipun konsentrasi dari induknya itu untuk kawin dengan pejantan dan juga untuk nanti barangkali sudah ada yang hamil, anakan yang di perutnya itu masih anak-anaknya masih tercukupi nutrisinya untuk janinnya. Untuk janinnya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nanti kemungkinan itu bisa
beranak 1 tahun 2 kali nih Mas Dik. Nggih. Tapi untuk mensiasati 1 tahun 2 kali ya seperti inilah cara sederhana yang dilakukan ketika cempenya umur 1 bulan itu dikumpulkan dengan pejantan seperti ini. Dan di sini dan pejantan yang ini Mas, ini bukan bapak dari anak-anakan cempe-cempe ini. Bukan Semuanya bukan anaknya dia. Menjaga inbreeding juga Mas ya. Jadi seandainya nanti sampai 6 bulan, 7 bulan tinggal di sini, seandainya ada yang betina dikawin sama pejantan ini tidak apa-apa, karena dia bukan bapaknya. Tapi nanti betinanya umur 7 bulan, 6 bulan itu sebenarnya sudah siap kawin atau belum sih Mas ini? Kalau dia sudah bobot di atas 25 atau 20 itu sudah siap kawin. Dan insya Allah di sini 7 bulan, 8 bulan itu sudah di atas 25 Mas. Oh sudah di atas 25 ya. Nanti dia sudah longgor istilahnya, sudah besar. Sudah besar. Dan selain itu Mas ya, untuk sapehnya berarti di sini terus dong untuk betina-betinanya. Istilahnya enggak disapeh ini. Istilahnya malah enggak sapeh, lepas sendiri. Tapi nanti dia akan lepas sendiri karena apa? Karena ambing atau susunya induknya itu akan mengalami masa kering Mas. Itu sudah ada susu. Dia pasti nggak mau. Dia nggak mau nyusu lagi. Sudah siklusnya masa kering kayak gitu nggih? Iya. Cuma nanti kalau dipisah ya tetap aja seperti saut-sautan gitu. Kalau dipisah. Tapi memang dia sudah enggak nyusu kalau induknya sudah masa kering. Ngapunten Mas, ini lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya ya. Setiap peternak memiliki visi misi dan pemikiran masing-masing. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya lepas sampai dulu nanti untuk memaksimalkan rahimnya dan juga untuk janinnya nanti biar kuat. Sepengalaman jenengan dengan metode sistem seperti ini yang istilahnya kalau orang lain mungkin barangkali ngapunten ya dipaksakan untuk lahir 1 tahun 2 kali. Seperti itu ada kendala misalkan stunting ataupun keguguran dan lain sebagainya yang jenengan alami Mas Dik? Yang terjadi di sini itu sudah sering seperti ini. Kenapa kok di sini seperti ini? Kita itu milih Mas. Milih di mana cempe-cempe itu 1 bulan sudah kelihatan kuat. Nah itu yang akan kita koloni langsung. Kalau cempe yang 1 bulan itu memang kelihatannya kurang kuat, itu tidak akan dipaksakan di sini. Dia akan tetap sama induknya sampai dia itu kuat. Kadang-kadang sampai 3 bulan baru dikumpulkan gitu. Tapi tetap polanya ya seperti ini. Jadi dia sama induknya dikawin gini, sama ada pejantan gini. Sama ada pejantan. Iya. Oh, dalam artian diseleksi juga ya? Iya, kalau tidak memang keseluruhan domba bisa demikian. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa pukul rata karena kita lihat kondisi cempenya. Kalau cempe kadang-kadang ada yang stunting atau kurang gizi atau dia itu nyusunya kurang atau kalah susunya sama temennya sama kakaknya, itu akan ditahan dulu sampai dia kuat. Memang seperti itu. Kita harus jeli. Istilahnya ya jeli dalam memilih gitu yang mau dikoloni lagi gitu. Jadi dalam beternak domba itu juga bukan hanya ini ya dikasih pakan terus ditinggal, yang penting pakannya cukup, tetapi harus diperhatikan juga kebiasaan dan juga perkembangannya anak-anaknya nggih. Karena kan kita tujuannya itu breeding itu kan pembiakan, maka yang diperhatikan itu induk dan anak-anaknya. Kalau sudah diperhatikan induk anak, otomatis semuanya tercukupi dan pemilihan kan ya seperti manusia juga Mas ya ngapunten. Kecenderungan kebiasaan bayi atau kekuatan bayi kan beda-beda antara anak yang satu dengan anak yang lain seperti itu. Ada yang 1 tahun sudah bisa jalan, kalau anak itu kadang-kadang 2 tahun baru bisa jalan juga ada. Kan harus diperlakukan khusus. Siap. Jadi itu harus biar dombanya bisa beranak 1 tahun 2 kali, membutuhkan kejelian juga untuk pemilihan indukan dan juga anakan-anakan yang siap diperlakukan demikian ya. Iya. Kalau untuk pakannya sendiri Mas yang siap beranak 1 tahun 2 kali ini ya. Bahkan mungkin dengan utarakan tadi Mas Tekno mengatakan di bulan ke-11 sudah bisa beranak. Untuk porsi pakan ataupun nutrisi, mungkin ada nutrisi tambahan tingkat protein kasarnya lebih tinggi atau seperti apa Mas? Sebenarnya pakan di sini itu semua sama Mas, antara semua domba diperlakukan sama. Cuman kalau seperti ini hanya porsinya aja ditambahin. Karena mereka kan untuk janin, untuk susu, untuk dirinya sendiri kan istilahnya itu 3 kali lipat lah istilahnya itu pemenuhan kebutuhan untuk nutrisi. Ya cuman ditambahin porsinya aja, nggak ada yang lain di sini. Oh, ditambahin porsinya lebih banyak gitu ya? Iya. Soalnya yang dicukupi dari
asupan pakannya meliputi cempe-cempe yang disusui, terus persiapan kawin, dan sekali lagi ketika dia sudah bunting ada yang di rahimnya ini. Iya. Sebenarnya bisa dilihat, kasat mata itu bisa dilihat dari fisik mereka, Mas. Terutama induk sama anak-anaknya ini. Siap. Ya, pokoknya kalau misalkan kita omong gampang-gampangan gitu, anaknya sama induknya gemuk apa enggak, gitu aja itu sudah gampang. Kalau Cukup, sudah ya? dilihat ini Sekilas anak-anaknya, mata. anak-anaknya ini gemuk, itu insya Allah sudah cukup makanannya. Kalau induk di sini, kalau sudah ada yang gemuk, berarti ini memang makannya luar biasa. Dia selera makannya tinggi. Karena apa? Di sini semuanya menyusuin 2 cempe, Mas. Yang di sini, yang di sini. Yang disusui 2 cempe, semuanya 2 cempe ini. Sudah yang disusuinya 2 cempe, dikolonikan, dan kemungkinan nanti bisa bunting lagi. Nah, itu untuk prosesinya seperti apa itu ya. Dari pakan, pemilihan, nggak semua domba dalam artian bisa beranak 1 tahun 2 kali, Kalau secara normal, kalau hitung-hitungan itu secara normal itu 2 tahun 3 kali, Mas. Itu paling gampang. Paling gampangnya. Tapi kalau mau lebih, ya seperti ini tadi caranya. Dan intinya proses kelahirannya juga di sini juga, Mas, tanpa dipisah untuk nggak dipisah nanti di sini. Ini nanti yang dipisah, yang diambil itu anak-anaknya, Mas. Kalau dia sudah besar, akan diambil satu persatu, anaknya yang sudah besar diambil nanti di sini. Anaknya diambil, terus nanti prosesnya kelahirannya di sini. Setelah proses kelahiran, berarti dipisahkan anaknya sama babonya diambil sekalian. Terutama yang anak-anak jantan pasti diambil di sini, Mas. Yang betina bisa tinggal di sini, sekalian bisa juga diambil, ya. Oh, tergantung dewasa tubuhnya juga. Ya, bisa diambil, bisa tinggal di sini yang betina. Tapi yang jantan, cempe-cempe jantan nanti semua akan diambil. Karena nanti akan kita masukkan dalam satu kandang yang di situ hanya jantan saja. Hanya jantan juga, hanya jantan saja, khusus jantan ya. Ya, sambil ngasih itu tadi, Mas, kita kasih vitamin sama obat cacing. Karena istilahnya kan pisah dari induknya. Sapeh. Oh, disapeh yang jantan ya. Tapi yang betina dibiarkan di sini. Sebagian ada di sini, sebagian juga bisa diambil yang betina. Tapi tetap dipilih tadi, Mas ya. Dipilihi untuk ketika dia layak kawin atau tidak nantinya. Ya, dan kita nanti untuk tujuan ambil betina itu nanti kita cari spek yang bagus, mau dikawinkan sama mana, misalkan sama Dorper atau sama Sulfok yang FB itu gitu loh. Jadi nanti kan nggak sembarangan dikasihkan Dorper sama Sulfok. Jadi yang dikasihkan Dorper sama Sulfok itu adalah domba-domba betina anak-anak itu yang punya kaki-kaki besar, Mas. Jadi tidak kuat menahan, intinya harus indukannya diseleksi juga. Ini ngapunten, Mas, mungkin kita bahas Dorper, Sulfok, dan lain-lain, domba-domba impor, domba besar. Ini masyarakat awam itu kebanyakan masih menganggap bahwasannya ketika pejantannya Dorper, ketika pejantannya Sulfok full blood, itu otomatis anakannya bagus. Tetapi dengan utarakan sedikit kan, harus tetap diseleksi yang kaki-kakinya besar. Gitu. Jadi istilahnya itu pejantan itu kalau di ternak ruminansia atau kaki 4 gini ya, pejantan itu 80% gen mempengaruhi keturunannya. Jadi istilahnya nanti kalau pejantannya bagus besar, insya Allah nanti anaknya akan 80% ikut bapaknya. Itu sepengetahuan saya seperti itu, 80% gennya ikut yang jantan, ikut bapaknya. Jadi kalau indukannya, indukannya kalau pejantannya bagus. Kalau pejantannya sudah bagus, misalkan ini bukan full blood tapi seperti full blood besarnya, panjang tingginya kan nggak kalah sama yang full blood. Itu kita tinggal kasih betina-betina yang bagus supaya anaknya nanti lebih bagus. Itu aja harapan di sini. Anaknya lebih bagus dari induknya. Siap, itu, Mas. Terima kasih banyak, supaya Mas. Ada kenaikan level gitu anaknya. Siap. Terima kasih banyak, Mas Tekno, atas sharing-sharingnya hari ini. Pada intinya, kalau pengen dombanya bagus-bagus, meskipun pejantannya bagus, jangan asal milih indukan atau betina. Kalau pengen bakalan bibitan-bibitan domba betina yang bagus, bisa di Ratu Domba Indonesia. Ya, seperti tadi yang saya terangkan tadi, spek yang tidak masuk breeding di sini akan dipotong untuk konsumsi. Yang spek breeding maka akan di breeding terus. Siap. Gitu. Supaya menghasilkan bibit-bibit yang kedepannya lebih bagus lagi gitu.
Terima kasih Mas Tekmo atas waktunya yang diberikan. Tentang wisata kulinernya nanti di Sidoarjo kita sudah bahas di video satunya teman-teman. Nah, sedikit Mas, namanya apa tadi? Yang satu Kongkoe Kitchen, yang masakan Nusantara, yang masakan kekinian Kongkoe Milenial. Nanti di browsing teman-teman kalau main ke Sidoarjo di Gedangan dekatnya Gudang Indomaret ya. Terima kasih, semoga peternakanmu makin maju, dombamu makin lemu dan kebahagiaan senantiasa meliputimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.